Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Ustazah Lasri di proyek tematik di semester 2 ini. Kita akan memberikan tema makanan khas daerah Indonesia. Apa saja macam-macamnya akan kita saksikan video berikutnya. Sebelumnya, mari kita lihat bahwa di Indonesia banyak sekali ragam dan macamnya suku, bangsa maupun kebudayaan yang ada di Indonesia. Bahkan makanan pun beraneka ragam. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur bisa hidup di Indonesia ini dalam keadaan yang tenang, damai, dan juga kita bersatu walaupun berbeda, baik itu agama, suku maupun budayanya, tetapi kita tetap satu tujuan, satu negara, Indonesia. Oleh karena itu, sebagai tanda cinta kita kepada tanah air kita akan melestarikan budaya yang ada di Indonesia, termasuk makanan khas daerah kita masing-masing. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan menjaga kelestariannya? Oleh karena itu, kita wajib menjaga kelestarian, kebudayaan, dan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan memberikan video tentang makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini. Kita mengenal keanekaragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah keanekaragaman makanan. Nah, di sini Ustazah akan mengenalkan salah satu makanan daerah, yaitu es palu butung atau juga dikenal es pisang hijau. Disebut es pisang hijau karena makanan ini terbuat dari pisang yang dibalur dengan tepung berwarna hijau, kemudian disajikan dengan bubur sumsum, mutiara, dan kacang merah, dan ditambahi dengan es batu. Makanan ini penyajian makanan ini biasanya dengan es batu karena lebih segar. Nah, makanan ini biasanya dimakan pada saat sore hari atau pagi hari juga bisa. Kemudian pada saat bulan Ramadan, pada saat kita berbuka puasa, kita lebih nikmat mengonsumsi makanan es palu butung. Nah, untuk di Surabaya kalian bisa mendapatkan makanan ini meskipun jarang ya, tapi sudah ada tempat yang menjual makanan es palu butung atau es pisang hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustazah Siti Suroya dari Gresik. Nah, makanan khas Gresik adalah pudak. Pudak dikemas dari kulit daun lontar dan bahan-bahannya adalah dari tepung beras, kemudian gula, kemudian santan, dan sagu. Nah, pudak sendiri ada 4 macam. Yang pertama putih, yang kedua hijau, yang ketiga merah yaitu dengan gula merah, yang keempat sagu. Nah, bagaimana rasanya pudak? Enak sekali rasanya, manis dan gurih. Kalau ingin tahu rasanya pudak, ayo silakan berkunjung ke Kota Gresik. Inilah pudaknya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya anak-anakku? Ustaz berdoa semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Hari ini Ustadz ingin mempresentasikan makanan daerah dari Yogyakarta. Tapi sebelum itu Ustadz ingin berbagi informasi bahwasanya
Provinsi Yogyakarta ini merupakan salah satu daerah istimewa yang ada di Indonesia selain daerah istimewa Aceh. Provinsi Yogyakarta telah menjadi daerah istimewa sejak tahun 1945 yang membawahi 5 kota. Yang pertama ada Gunung Kidul, kemudian ada Kulon Progo, ada Bantul, Sleman, dan kota Yogyakarta. Ustadz yakin semuanya anak-anakku mungkin ada sebagian yang sudah pernah pergi ke Yogyakarta, dan kalau pulang biasanya yang dibeli itu apa? Mungkin bakpia. Tetapi selain bakpia ada makanan khas Yogyakarta yang disebut dengan gudeg. Ya, apa itu gudeg? Gudeg itu makanan yang terbuat dari nangka muda. Mungkin kalau di Surabaya namanya tewel. Nah, kalau di Jogja itu disebut dengan gudeg. Dan gudeg sendiri ada memiliki 3 varian. Ada gudeg kering, gudeg basah, dan gudeg Solo. Kalau gudeg kering itu dicampur dengan areh yang kental. Areh kalau dalam bahasa Indonesia itu kuah. Dan kuah santan. Kalau sedangkan gudeg basah itu arehnya atau kuahnya lebih encer. Sedangkan gudeg Solo itu arehnya berwarna putih. Untuk gudeg sendiri ini biasanya disajikan yang pertama pasti nasi, kemudian ada telur, kemudian ada ceker dan lain-lain. Biasanya ada campurannya cecek juga. Dan rasanya sendiri itu manis-manis gurih, tidak terlalu pedas. Tapi biasanya di pinggirnya juga ditambahi sambal. Untuk mendapatkan makanan khas ini atau mendapatkan gudeg ini sebenarnya tidak perlu jauh-jauh pergi ke Jogja, karena beberapa daerah di Surabaya pun banyak sekali yang berjualan Jogja. Seperti yang Ustaz dapatkan ini, Ustaz belinya juga tidak perlu pergi ke Jogja, Ustaz belinya juga di Surabaya. Tetapi yang perlu diketahui bahwasanya gudeg ini makanan khas dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini Ustazah Zita akan mempresentasikan makanan dan minuman khas daerah Jogja. Yang pertama ada wedang uwuh. Wedang artinya minuman, uwuh artinya sampah. Sampah apa maksudnya? Sampah di sini seperti yang kalian lihat ada berbagai macam rempah di sini. Nah, rempah-rempah inilah yang menyebabkan ini disebut uwuh. Nah, di wedang uwuh ini ada berbagai macam rempah. Contohnya ada kapulaga, ada jahe, ada kayu secang yang membuatnya jadi berwarna merah. Kemudian ada pala, ada daun serai, dan lain sebagainya. Rasanya manis dan agak sedikit pedas. Wedang ini nikmat jika disajikan ketika hangat. Khasiatnya banyak, salah satunya menghangatkan tubuh dan meningkatkan imun. Nah, yang kedua ada makanan khas daerah Jogja. Kalian tahu apa ini? Ini adalah tempe dan tahu bacem. Bacem artinya direbus dengan air gula atau air garam. Nah, itu yang membuat makanan ini awet. Rasanya manis dan gurih. Ini nikmat ketika kamu makannya dengan nasi hangat. Semua ini insya Allah bermanfaat bagi tubuh asal kamu memakannya dengan mengucapkan basmalah. Oke, sekian dari Ustazah. Bye. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ustazah harap kalian sehat selalu. Oke, hari ini Ustazah akan mempresentasikan makanan yang berasal dari Sumatera. Tepatnya Sumatera Barat, yaitu Padang. Jadi Padang itu tempatnya di daerah pesisir barat Sumatera Barat ya. Oke. Makanan khasnya yaitu rendang. Rendang ini terdiri dari daging yang diberi rempah-rempah yang sangat banyak ya. Jadi rasanya itu kental pedas, lalu ada sayurnya dan khasnya sambal Padang ya. Tidak hanya rendang, tapi ada juga telur balado, ikan bumbu, kepala ikan, dan lain-lainnya. Oke, semoga kalian menikmati presentasi Ustazah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya berasal dari Ponorogo, asli Ponorogo. Ponorogo memiliki banyak sekali budaya, yang salah satunya yang terkenal yaitu Riok Ponorogo. Namun, di sisi lain, Ponorogo memiliki makanan khas yang sangat terkenal dan sudah berada di mana-mana. Contohnya yaitu nasi pecel. Nasi pecel yang khas Ponorogo yaitu biasanya menggunakan pincuk. Pincuk itu dari daun pisang yang dilipat sedemikian rupa seperti ini. Ini untuk menambah cita rasa dan khas Ponorogo. Namun di sisi lain dengan pincuk ini itu membuat ramah lingkungan karena ini daun seperti daun yang ada di sekitar kita. Jadi ini mudah untuk menjadi humus. Setelah itu komposisinya untuk nasi pecel Ponorogo biasanya ada rempeyek sama keringnya. Namun dengan perkembangan zaman sekarang ada dikasih ayam, terkadang juga telur, tergantung selera masing-masing. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3 semua, pada kesempatan kali ini Ustazah akan mengenalkan makanan khas dari Bali. Tiang dari Bali, makanan khasnya ayam betutu. Ayam betutu dimasak dengan rempah-rempah yang khas dari Bali. Jadi ayam ini diolah dengan banyak rempah-rempah. Bahasa Balinya betutu, itu rempah-rempah teman-teman. Jadi ayam betutu berasal dari Bali. Itu saja teman-teman, sampai ketemu kembali di acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kenalkan saya Ustazah Anis dari Lamongan. Kali ini Ustazah akan memperkenalkan makanan khas daerah, yaitu yang menjadi khas daerah Lamongan adalah tahu campur. Nah, di sini tahu campur ini bahannya dan bumbunya. Untuk bumbunya di sini ada petis, kemudian ada kecambah, ada mie. Kemudian di sini ada tetelan daging dan di sini ada juga sayurannya. Nah, tahu campur ini akan terasa enak ketika kuah dan petenya dicampur. Tahu campur ini bisa dinikmati kapan saja, apalagi di musim-musim dingin akan lebih enak dan nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Madura, Sampang. Saya memperkenalkan makanan khas Madura. Itulah sate Madura Klopo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berasal dari kota Pacitan. Pacitan adalah ujung dari Jawa Timur paling selatan, berbatasan dengan Wonogiri, Jawa Tengah, berbatasan dengan Trenggalek, dan berbatasan dengan Laut Selatan. Pacitan adalah penghasil batu permata terbaik, yaitu batu akik. Nah, Pacitan memiliki makanan khas Pacitan, yaitu berasal dari singkong yang dikeringkan, yang dinamakan dengan gaplek. Nah, dari gaplek itulah kemudian ditumbuk jadi tepung, tepung dimasak menjadi tiwul. Itulah makanan khas orang Pacitan, yaitu nasi tiwul. Nah, kita bisa lihat bentuknya nasi tiwul seperti apa. Ya, kami sudah ada di depan kami, di depan saya ini nasi tiwul. Ya,
Ini nasi tiwul yang terbuat dari gaplek, yaitu singkong yang dikupas kulitnya kemudian dikeringkan. Setelah kering ditepung jadi tepung kemudian dimasak, inilah jadi tiwul. Kalau di Pacitan, karena itu makanan pokok orang Pacitan adalah nasi tiwul, maka makannya dengan sayur, bukan dengan kelapa. Kalau dengan kelapa atau parutan kelapa itu hanya untuk ekstra makan. Tapi kalau di Pacitan, maka dimakan dengan sayur. Ada sayur, sayurnya macam-macam, ada sayur sawi, kacang, dan sebagainya. Kemudian lauknya, ciri khasnya Pacitan ini ikan kali, iwak kali. Ini ada wader, ini ada wader. Bisa juga dimakan dengan sayur ikan asin dari laut, karena Pacitan di tepi laut. Nah, diselingi dengan telur. Ini makan telurnya banyak, ayamnya makan silet jadi telurnya separuh. Inilah makanan khas Pacitan. Nasi tiwul dimakan dengan sayur, lauk iwak kali atau ikan dari sungai. Ini makanan pokok orang Pacitan. Bagaimana dengan nasi putihnya? Nasi putih itu hanya digunakan atau dimakan sekali-kali atau sewaktu-waktu kalau ada hajatan dan sebagainya, baru makan nasi putih. Kalau makan setiap hari, inilah makanan orang Pacitan, nasi tiwul. Biasanya diselingi dengan minuman khas dari Jawa, yaitu minumannya adalah sinom. Nah, inilah sinom, ramuan dari daun muda, daun asem, kemudian ditambah dengan kunyit, ditambah dengan garam sedikit, kemudian dengan gula. Inilah menjadi minuman yang sangat menyegarkan dan menyehatkan, yaitu sinom. Diminum segar sekali. Ini selain segar juga menyehatkan, karena terbuat dari rempah asli Indonesia, yaitu dari telatah Pacitan. Dimakan dengan nasi tiwul, minumnya sinom, segar sekali. Inilah makanan khas atau makanan pokok orang Pacitan, yaitu nasi tiwul, lauk ikan kali pakai sayur, dan minumnya ditambah minum air sinom. Terima kasih. Selamat mencoba, menikmati, dan bisa kuliner ke Pacitan. Sampai ketemu di Pacitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, matur nuwun. Baik anak-anak sekalian, kalian sudah menyaksikan apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi, bahwa macam-macam makanan daerah kita masing-masing yang sudah disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah kalian. Ustazah tinggal menunggu bagaimana karya kalian, kreativitas kalian. Boleh kalian sampaikan makanan khas dari orang tua kalian atau asal dari daerah orang tua kalian. Ustazah akan lebih bersenang lagi jika kalian lebih berkreativitas, tidak sesuai dengan atau tidak sama dengan yang Ustazah sudah sampaikan atau Ustazah dan Ustadz yang di video itu. Terima kasih anak-anak sekalian. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.